dibongkar. Kudu dibongkar. Bongkar, lamun teu dibongkar ayeuna. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi nampaknya cukup serius menunjukkan taringnya kepada para perusak lingkungan. KDM tidak pandang bulu dalam mengambil langkah tegas kepada para pelanggar dan perusak lingkungan. Salah satu bidikan pertamanya menyasar kawasan wisata Hibis Fantasi di Puncak, Kabupaten Bogor. Dia memutuskan untuk membongkar lokasi wisata itu karena dinilai melanggar dan diduga menjadi salah satu penyebab banjir dahsyat di kawasan Puncak Bogor beberapa waktu yang lalu. Ketegasan KDM untuk mengembalikan kawasan Puncak menjadi hutan seperti semula tentu saja akan berdampak juga pada bangunan-bangunan yang menyalahi aturan dan tidak memiliki izin. Tak terkecuali pesantren milik Rizik Syihab. Dikutip dari berbagai sumber, pesantren Markas Syariah yang berada di Desa Kuta Megabendung, Bogor milik Rizik Syihab akan digusur. Pasalnya lahan yang ditempati untuk pesantren tersebut merupakan lahan milik PT Perkebunan Nusantara 8, Gunung Mas. PTPN melayangkan surat somasi kepada pesantren milik Rizik Syihab untuk segera mengosongkan lahan tersebut. Perintah pengosongan lahan pesantren tersebut dilayangkan melalui surat somasi. Dari isi surat somasi itu, diketahui jika pesantren Alam Markas Syariah disebut-sebut tidak mengantongi izin dan persetujuan dari PTPN sejak berdiri pada tahun 2013 lalu. Artinya pendirian pesantren itu berstatus ilegal dan bisa tergolong dalam tindak pidana penggelapan. Hal atas barang tidak bergerak dan larangan pemakaian tanah tanpa izin atau kuasa. Pernyataan itu salah satunya diatur dalam pasal 385 KUHP. Dalam surat tersebut, PTPN memberikan kesempatan terakhir untuk pihak Rizik agar segera menyerahkan lahan tersebut. Pihak pesantren Rizik Syihab diberi waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak surat itu diterbitkan. Apabila pihak Habib Rizik tidak menindaklanjuti hal itu, PTPN mengklaim akan melaporkannya ke pihak kepolisian daerah Jawa Barat. Sementara itu, kuasa hukum FPI, Ajis Yanuar, membenarkan lahan yang ditempati pesantren Rizik memang merupakan milik PTPN 8. Namun tanah tersebut tak diurus oleh PTPN selama 30 tahun. Lahan tersebut justru digarap oleh masyarakat setempat. Dalam Undang-Undang Agraria tahun 1960 disebutkan bahwa jika satu lahan kosong digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun lamanya, maka lahan itu masyarakat berhak untuk membuat sertifikat tanah yang digarapnya. Sedangkan kata Ajis menambahkan dalam Undang-Undang HGU tahun 1960 disebutkan bahwa sertifikat HGU tidak bisa diperpanjang. Jika lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU tidak menguasainya secara fisik dan lahan. Tim Rizik mengaku tak keberatan jika tanah yang ditempati pesantren tersebut hendak diambil oleh PTPN. Namun Rizik meminta PTPN memberikan ganti rugi yang setimpal yang telah dikeluarkan untuk pembangunan pesantren tersebut. Silahkan pemerintah mengambilnya, kalau merasa dibutuhkan oleh negara, silahkan ambil. Tapi tolong kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan para umat untuk pembangunan pesantren ini, supaya uang itu bisa kita buat membangun di tempat lain, bukan seenaknya rampas-rampas aja. Ungkap Rizik Syihab dalam salah satu ceramahnya di Megabendung, Bogor. Sementara itu, Deddy Mulyadi juga nyebut jika pelanggar tak ada yang akan menanggung ganti rugi dari pembongkaran. Biaya pembangunan itu ditanggung sendiri dan itu menjadi resikonya. Seperti diberitakan sebelumnya, Deddy Mulyadi menerima informasi bahwa izin persetujuan bangunan gedung Hibis Fantasi Puncak hanya sekitar 4.800 meter persegi. Namun faktanya di lapangan pembangunan kawasan wisata itu mencapai 15.000 meter persegi. Saya tidak segan-segan, walaupun ini PT-nya BUMD Provinsi Jawa Barat. Berikan contoh bagi siapapun bahwa melanggar harus ditindak, walaupun itu adalah lembaga bisnis Provinsi Jawa Barat, ujar Deddy Mulyadi. KDM juga menargetkan pembongkaran bangunan yang tak berizin di wilayah Puncak Bogor dapat diselesaikan sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah. Deddy Mulyadi juga menyiapkan 23.000 pohon untuk menghijaukan kembali kawasan Puncak Bogor. Nah teman-teman, itu dia tadi informasi mengenai
katanya pesantren Markas Syariah yang dimiliki oleh Habib Rizik akan digusur karena pesantren tersebut berada di atas tanah ataupun di atas lahan milik PT Perkebunan 8 Gunung Mas. Sebenarnya berita ini sudah cukup lama ya. Ini berita di 2020. Pada saat itu PT PN memberikan somasi kepada Rizik Syihab untuk segera mengosongkan pesantren tersebut, bangunan tersebut karena akan diambil kembali oleh PT PN 8 Gunung Mas. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman semua ya? Jadi berita ini sebenarnya berita lama, tetapi sekarang muncul lagi dan kembali viral di berbagai media sosial karena gebrakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi yang membongkar wahana wisata yang berada di kawasan Puncak Bogor yaitu High Beach ya, karena memang izinnya tidak jelas. Kata Kang Deddy Mulyadi, ia menyebabkan banjir bandang yang terjadi di daerah Bogor dan sekitarnya akhir-akhir ini. Jadi Kang Deddy Mulyadi ingin mengembalikan fungsi hutan Puncak Bogor ya. Tadinya kebun teh akan dikembalikan lagi ke kebun teh. Tadinya hutan akan dikembalikan lagi ke asalnya ya, ke hutan, supaya tidak menyebabkan bencana alam yaitu banjir ketika musim hujan. Bagaimana nih menurut teman-teman semua mengenai gebrakan dari KDM ataupun Kang Deddy Mulyadi ini? Nah, gebrakan Kang Deddy Mulyadi ini dengan membongkar bangunan-bangunan yang izinnya tidak jelas berdampak kepada pesantren yang dimiliki oleh Habib Rizik, yaitu pesantren Markas Syariah, karena kebetulan juga pesantren tersebut berada di kawasan Kabupaten Bogor, yaitu kawasan Mega Bendung. Dan setelah diselidiki memang tanah yang ditempati ataupun yang dibuat bangunan oleh Rizik Syihab menjadi pesantren itu memang tanah milik PT PN 8 ya. Nah, itulah yang menyebabkan berita ini kembali mencuat ya. Ternyata tanah Habib Rizik yang dijadikan pesantren Markas Syariah itu bukan tanah milik pesantren pribadi, tetapi milik negara, yaitu PT PN 8 Gunung Mas. Jadi berita ini sebenarnya berita lama teman-teman ya. Dan juga memang viral juga ya efek dampak dari gebrakan Kang Deddy Mulyadi yang ingin membongkar bangunan-bangunan yang berada di wilayah puncak ataupun hutan yang dijadikan bangunan yang tidak memiliki izin ataupun izinnya yang tidak jelas. Ini menurut saya sih bagus juga ya, karena kawasan puncak itu kan memang hutan gitu kan, tadinya banyak pohon-pohon, banyak kayu-kayu. Kalau ditebang-tebangin, kalau dijadikan bangunan-bangunan ya tentu saja nanti ketika curah hujan tinggi tidak ada resapan. Kalau ada pohon kan diresap sama pohon gitu kan, sama tanaman-tanaman di situ, sehingga meminimalisir bencana alam, longsor ataupun banjir. Nah, diminimalisir. Memang kalau urusan bencana itu urusan Tuhan yang Maha Esa, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kan kita sebagai manusia mencoba untuk berusaha mencegah bencana itu datang dengan cara tidak merusak alam, dengan tidak merusak apa yang diciptakan, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bagaimana nih menurut teman-teman mengenai gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi? Sangat berani sekali ya dengan membongkar taman hiburan yang berada di kawasan Puncak Bogor. Dan menurut beberapa sumber dan berita yang telah beredar sekarang ini, katanya pesantren Markas Syariah yang dimiliki oleh Habib Rizik akan digusur juga. Apakah benar? Kita tunggu saja berita selanjutnya dari Kang Deddy Mulyadi. Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.